bergabung Bapak Ibu guru yang hebat. Pada video kali ini kami mau berbagi belajar bersama tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita mau nanya dulu, kenapa sih kita harus membuat video pembelajaran? Mungkin ketika masa pandemi ini ada satu alasan yang saya kira sangat masuk akal, yaitu karena anak didik kita sedang berada di rumah, kita menggunakan belajar dengan cara jarak jauh, maka saya kira solusi yang paling mendekati yaitu kita membuat video pembelajaran. Meskipun kita bisa mengirimkan suara kita lewat WA atau apapun bagaimanapun itu bentuknya, tapi saya kira video pembelajaran itu bisa mewakili kita menyampaikan materi kepada peserta didik kita tentunya. Oke. Namun jika tanpa alasan itu banyak sekali alasan kenapa kita harus menggunakan video pembelajaran. Sebuah makalah atau ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kebanyakan orang menyandarkan ini kepada beliau, yaitu didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Banyak pendapat yang mengatakan ini bukan dari Sayyidina Ali, ada yang mengatakan dari Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ada yang mengatakan dalam kitabnya Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa ini adalah perkataan dari Socrates. Namun apapun itu, jika kita lihat di zaman sekarang, memang zaman kita sekarang hari ini, zaman pada hari ini itu berbeda dengan zaman ketika kita masih kecil. Artinya teknologi memang benar-benar sudah menguasai kita semuanya. Kita sudah dimanjakan dengan teknologi yang ada. Seharusnya lah kita juga bisa menguasai teknologi itu, dan teknologi itu kita gunakan untuk mendidik anak didik kita. Kita lihat pada zaman ini anak-anak kita lebih tertarik dengan HP daripada kita. Oleh karena itu kita tidak boleh kalah dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Kalau anak didik kita suka main game, seharusnya kita semuanya belajar untuk membuat game yang bisa menarik mereka kembali lagi untuk belajar dengan cara yang diinginkan mereka, seperti itu. Selanjutnya, alasan kenapa kok kita membuat video pembelajaran itu, yang pertama adalah karena di situ terdapat unsur audio dan visual. Kalau kita kemarin ketika PJJ banyak juga guru yang menggunakan voice dari WA, grup WA di voice. Itu saya kira udah bagus juga. Artinya si guru itu menerangkan materinya lewat voice. Namun anak-anak kan kadang-kadang itu butuh untuk visualnya biar tertarik gitu. Seperti itu. Ada juga yang saya kira kurang, yaitu hanya memberi materi. Jadi ini materinya, ini soalnya. Nah, ini kesulitannya bagaimana jika si peserta didik itu tidak suka membaca, kan seperti itu. Selanjutnya ada juga yang menurut saya ya paling parah. Maaf Bapak Ibu semuanya, bukannya saya mau mengatai, tapi kadang-kadang saya kasihan. Ada seorang peserta didik yang mengeluh. Kenapa? Karena tidak pernah diajar. Orang tuanya juga ini mengeluh, nggak pernah diajar tapi dikasih tugas itulah, dan tugas itu harus selesai. Saya kira kok ini kasihan juga kepada anak didiknya. Makanya di sini ada unsur audio visual. Tadi saya menerangkan di awal, kita menyampaikan materi itu sebagai gantinya kita berada di tatap muka gitu, seperti itu. Saya kira itu solusi yang paling mendekati gitu. Saya kira itu pendapat saya pribadi sih. Kalau ada yang salah kami minta mohon maaf. Artinya saya punya alasan gitu. Kenapa kok membuat video pembelajaran? Karena di situ ada audio visual yang bisa mewakili kita untuk menyampaikan materi kepada peserta didik kita. Selanjutnya yang kedua adalah ada unsur gerak prosedur. Contoh misalnya kita mau menerangkan matematika misalnya, rumus-rumus matematika misalnya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara prosedurnya. Kalau kita hanya berbicara, kita voice misalnya,
seperti ini loh caranya. Kan anak-anak nggak tahu angkanya 2 mana kan gitu. Misalnya kita menerangkan yang paling remeh saja, misalnya kita mau membuat menerangkan tentang FPB atau KPK atau apa. Saya kira kok kalau kita ada gerakannya, maksudnya itu ada prosesnya, kita rekam, anak-anak akan tahu gitu loh. Seperti kita menerangkan di kelas gitu. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada readegan. Maksudnya apa? Adegan-adegan yang saya kira sulit untuk digambarkan, itu bisa digambarkan di video pembelajaran. Contohnya misalnya proses apa itu namanya pengolahan makanan, mulai dari kita makan diproses di mulut, berlanjut ke tenggorokan, sampai ke lambung, bahkan sampai keluar dari anus. Saya kira itu bisa digambarkan di situ. Atau proses adegan tentang yang tidak bisa kita ulang lagi, misalnya ada kalau kita di guru agama itu cerita nabi misalnya, itu bisa diadegankan di situ. Anak-anak ketika dibuat seperti itu, kami kira akan lebih aktif, akan lebih tertarik, lebih interest gitu loh dengan apa itu namanya video pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah detail, sangat detail. Kita bisa melihat apa itu namanya eh, produk apa itu namanya prosesnya itu bisa sangat detail. Dengan cara apa, misalnya kita mau menerangkan tentang hujan, siklus air hujan, bagaimana air yang ada di laut diserap oleh matahari, kemudian menggumpal sampai terjadi hujan, kemudian kembali lagi ke laut. Itu bisa kita dengan cara animasi itu bisa gitu lah. Saya kira meskipun tanpa kita tatap muka, kalau PJJ itu bisa sangat sangat detail seperti itu. Prosesnya bisa sangat detail. Tergantung bagaimana caranya kita menyampaikannya. Yang kelima itu bisa meringkas waktu. Maksudnya apa? Contoh, misal kita dulu ketika menerangkan bagaimana sebuah kacang hijau itu bisa menjadi kecambah, ya kan, pertumbuhan, itu kita bisa meringkasnya. Kita tidak usah gitu melihat sehari, 2 hari, 3 hari, tapi kita bisa langsung dalam penyampaian itu kita bisa menyampaikan, oh ini ketika sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Atau bisa juga kepompong, bagaimana ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu, itu bisa diringkas seret itu kan, bisa dicepatkan kan video itu. Saya kira anak-anak akan lebih tertarik gitu daripada kita mengasih gambar saja itu. Nah, untuk bilang mentalnya kita hanya ngasih tugas, kadang-kadang ya kita juga kasihan gitu kepada anak didik kita dikasih tugas tanpa ada materi dari kita. Selanjutnya yang keenam adalah mencegah jenuh. Sangat jenuh Pak kalau kita selalu ceramah dan ceramah. Anak didik kita kadang-kadang perlu visual yang bisa, oh misalnya kita menerangkan tentang apa itu namanya tenggorokan, apa itu namanya tulang. Kita bisa ngelihat, oh ini loh tulang, ini namanya tulang tulang selangka, ini namanya tulang dada, itu apa itu namanya, saya juga lupa gitu. Ini tengkorak, ini tulang tangan dan sebagainya. Itu anak-anak akan lebih tertarik, interest, meskipun tanpa PJJ, meskipun tidak dalam keadaan PJJ, dalam keadaan kita bertemu langsung, bertatap muka langsung, kita tidak punya apa itu namanya alat peraga yang fisik, ya kan, karena saya kira sudah jarang ya yang tengkorak yang berupa fisik itu. Saya sudah jarang melihatnya. Terakhir kali itu ketika saya masih MI itu masih ada, dan sekarang pun barangnya sudah nggak ada. Nah, bagaimana caranya kita menampilkan itu? Ya paling murah saya kira ya visual ini. Jadi anak-anak nggak jenuh, jadi nggak tahu, jadi tahu gitu loh, secara real mereka akan lebih interest. Apalagi kita kasih warna-warna yang unik, kita kasih apa itu narasi-narasi yang luar biasa saya kira. Selanjutnya yang ketujuh adalah kita membangkitkan emosi. Contoh misalnya perang antara ketika Nabi Muhammad misalnya perang dengan orang-orang kafir misalnya, itu mereka membangkitkan emosi mereka gitu. Benar-benar merasakan perang itu. Kan banyak kita bisa ambil di film, di TV-TV itu kan bisa.
itu akan mereka akan lihat langsung dan membangkitkan rasa mereka itu. Contoh lagi misalnya peperangan Diponegoro, kan sudah ada film tentang Diponegoro, tinggal kita meraciknya, kita masukkan ke dalam video pembelajaran kita, mereka akan interest dan emosi, maksudnya membangkitkan emosi. Oh, ternyata seperti ini ya, mereka penjajahan ternyata luar biasa gitu. Jangan sampai kita semuanya dijajah lagi. Dan yang terakhir adalah ragam belajar. Ini adalah salah satu video pembelajaran, adalah salah satu media yang bisa kita gunakan. Saya kira yang paling murah deh. Kenapa? Karena kita tidak usah membeli, contohnya misalnya kita mau menerangkan tentang gerhana matahari misalnya. Kita tidak usah capek-capek membeli apa itu namanya, alatnya, globe misalnya. Kita bisa cari di internet, Google, itu semuanya gratis. Makanya hal-hal yang kita gunakan hari ini, teknologi yang sudah ada pada hari ini, itu harusnya kita bisa memanfaatkannya. Karena kita tidak bisa menolak itu semuanya, Bapak. Saya kira pandemi ini hanya untuk mempercepat bahwa kita harus bangkit. Karena kenapa? Kan di luar negeri itu sudah dilakukan. Sebelum pandemi itu sudah dilakukan. Kita lihat nih, film Upin Ipin. Mereka sudah menggunakan tablet. Saya kira awal pertama ketika masih kecil, what? Upin Ipin sekecil itu, anak TK sudah pegang tablet, dan itu diarahkan gurunya untuk pembelajaran yang luar biasa. Dan itu di kita ketika sebelum pandemi, pernah nggak kita melakukan itu? Saya kira jarang, kalau enggak guru-guru yang super kreatif. Begitupun saya yang artinya pernah belajar tapi tidak pernah mengaplikasinya ke dalam pembelajaran. Dan PJJ ini benar-benar kesempatan kita semuanya untuk mengupgrade kita. Kita tidak boleh kalah. Bapak Ibu semuanya, karena video ini terlalu panjang, maka dari itu kami berinisiatif untuk memotongnya agar Bapak Ibu tidak cepat jenuh ya. Untuk selanjutnya bisa klik di part selanjutnya. Oke, next ke video selanjutnya. Assalamualaikum.